segmen 2 kali ini kita mau bahas mengenai apa aja macam-macam dari bullying di tempat kerja. Ternyata bullying itu ada macam-macamnya juga ya, siapa sangka gitu. Kemudian selain membahas mengenai macam-macam dari bullying, saya juga akan memberi pemahaman nih, atau mungkin kita sama-sama belajar ya mengenai apa aja sih sebenarnya dampak-dampak atau efek negatif dari perilaku bullying di tempat kerja. Let's go! Nah, macam-macam bullying di tempat kerja itu ada 4. Nah, yang pertama ini the screamer. Biasanya kalau the screamer ini, mereka itu terkadang keras ya dan mengintimidasi secara fisik. Kemudian mereka itu biasanya menolak untuk menghormati privasi orang lain. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya dari privasi masalah personal gitu ya, tapi juga mengenai properti atau barang-barang. Biasanya mungkin mereka menggunakan barang orang lain yang bukan miliknya, tapi tidak izin dulu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian mereka ini biasanya tidak melampiaskan atau meluapkan kemarahannya kepada satu orang saja, tapi bisa saja semua orang di lingkungan sekitarnya dia itu kena marahannya, atau mungkin kena perilaku bullyingnya ya secara tidak sadar. Nah, kemudian orang lain itu biasanya yang sudah tahu nih watak orang tersebut, biasanya mereka itu lebih memilih diam, tidak menentang orang tersebut, karena mereka mikirnya ya daripada saya juga ikutan kena, lebih baik saya diam. Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang berperilaku seperti itu, sebaiknya kita menumbuhkan keberanian untuk membela atau melawan ya, dalam artian positif. Entah itu kita membela diri kita sendiri atau kita membela korban yang menjadi perilaku buruk dari orang tersebut. Nah, kemudian untuk jenis bullying selanjutnya itu ada yang namanya the screamer ya. Nah, ini biasanya jenis penindasan yang dilakukan secara diam-diam. Nah, meskipun tetap salah, tapi tetap saja dia melakukan itu secara diam-diam gitu. Biasanya pelaku ini mungkin terlihat baik di depan orang tersebut, tapi ternyata di belakang orang dia dengan sengaja entah itu menyebarkan rumor, atau mungkin dia bergosip, bahkan melakukan perilaku pasif agresif ya, atau bahkan membiarkan ya kesalahan yang sudah tersebar begitu. Nah, penindasan ini biasanya tidak terjadi secara langsung di kantor, tapi bisa juga secara online ya, secara online seperti di media sosial begitu. Nah, kemudian untuk jenis bullying lainnya itu ada yang namanya the freezer. Nah, the freezer ini seperti apa? Nah, dalam beberapa kasus mungkin saja si penindas ini berbicaranya itu lebih sedikit ya dengan korbannya, atau mungkin dia jarang untuk berkomunikasi dengan korbannya seperti itu. Biasanya untuk contoh-contohnya itu ya, atau yang paling mudah terlihat yaitu orang tersebut dikucilkan, seperti tidak diajak untuk mungkin dalam rapat tim, atau ketika dia memiliki ide, orang yang menjadi pembuli ini tidak menerima idenya tersebut, atau lebih dipermalukan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh dari perilaku atau jenis bullying tipe the freezer ini. Untuk jenis bullying selanjutnya yaitu the belittler. Nah, the belittler ini biasanya itu taktik mereka ini adalah kritik gitu ya. Kritik yang keras dan tidak henti-henti. Jadi verbal gitu ya. Dia membuli atau melecehkan seseorang itu secara verbal. Pastinya ya, kalau misalkan untuk jenis bullying ini itu adalah salah satu jenis penindasan dan juga pelecehan di tempat kerja yang paling merusak. Nah, kenapa sih bisa dikatakan paling merusak? Karena tujuan pelaku ini memang untuk benar-benar menghancurkan kepercayaan diri korban dan juga kemampuan dari korban tersebut, begitu ya. Sehingga korbannya menjadi tidak percaya diri, atau mungkin dia mengalami dampak-dampak psikis atau mungkin dampak fisik gitu ya, yang bisa mempengaruhi produktivitasnya di tempat kerja.
Oke, kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa saja jenis-jenis bullying di tempat kerja, untuk selanjutnya kita mau bahas nih, kira-kira apa nih efek bullying gitu ya. Kalau yang kita tahu kan biasanya efek bullying itu terjadi secara mental saja ya, begitu dari kesehatan mental saja, berpengaruh ke psikis saja. Tapi ternyata tidak ya teman-teman ya. Ternyata efek bullying ini bisa memberi pengaruh buruk terhadap yang pertama, bisa memberi pengaruh buruk ke fisik kita. Selain ke fisik, bisa mempengaruh buruk juga ke mental dan kemudian ke perusahaan. Nah, ya, jadi ada 3 nih yang dirugikan dari efek bullying. Oke, kita bahas saja langsung ke efek fisik. Nah, kalau di efek fisik ini biasanya dari korban itu biasanya cenderung merasa mual atau mungkin merasa cemas sebelum berangkat ke kantor karena adanya perasaan khawatir nanti akan dibullying lagi nih, seperti itu. Nah, kemudian untuk gejala fisik selanjutnya itu biasanya memiliki permasalahan di pencernaannya ya, atau adanya tekanan darah tinggi, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian kalau untuk korban bullying ya, biasanya ini mereka memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2, teman-teman. Kemudian untuk efek selanjutnya, biasanya mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan tidur yang nyenyak atau tidur yang berkualitas. Mereka juga terkadang merasakan somatik seperti sakit kepala atau nafsu makan dan nafsu minumnya itu menurun. Untuk selanjutnya di efek psikis ini ya, di efek psikis ini mereka itu selalu memikirkan, selalu mengkhawatirkan tentang pekerjaan mereka, bahkan pada saat di jam istirahat. Wah, padahal ya jam istirahat harusnya dipakai untuk mengistirahatkan diri, mengistirahatkan pikiran. Tapi karena menjadi korban bullying, ya jadinya kepikiran. Nah, selanjutnya efek yang dirasakan yaitu takut bekerja dan keinginan untuk tinggal di rumah atau tidak mau bekerja itu malah lebih tinggi gitu ya. Dari korban juga merasa kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, kemudian terjadinya peningkatan depresi dan juga kecemasan, adanya rasa rendah diri, dan mereka itu bertanya-tanya, kenapa saya diperlakukan seperti ini sih? Memangnya saya kekurangan apa? Kok saya tidak ditemanin sama orang tersebut? Atau mereka bahkan memikirkan mengenai kekurangan-kekurangan diri mereka sendiri. Nah, itu ya teman-teman untuk efek yang diberikan, efek negatif yang diberikan terhadap mental seseorang. Nah, kalau tadi saya bilang tidak hanya mempengaruhi di fisik dan juga psikis saja, tapi ternyata perilaku bullying ini mempengaruhi perusahaannya, bisa memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan. Nah, apa aja nih contohnya? Contohnya yang pertama yaitu bisa membawa kerugian finansial nih bagi perusahaan. Kalau misalkan ada yang melakukan tuntutan terhadap kebijakan perusahaan yang tidak tegas dalam menangani atau menindaklanjuti perilaku tersebut, biasanya pastinya akan ada biaya hukum atau biaya investigasi terhadap penindasan yang sudah dilakukan begitu. Nah, selain itu pasti akan ada nih penurunan produktivitas dan juga moral. Selain itu ada peningkatan absensi dari karyawan, tingkat perputaran yang tinggi, kemudian dinamika tim yang buruk ya, koordinasi, kolaborasi itu tidak jalan dengan efektif begitu. Kemudian biasanya juga akan mengurangi kepercayaan, usaha, dan loyalitas dari karyawannya pastinya. Oke, itu tadi macam-macam dari bullying dan juga efek-efek negatif yang ditimbulkan dari bullying di tempat kerja di segmen kedua ini. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan bosan untuk mengikuti video ini sampai segmen terakhir karena pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam lagi ya terkait dengan bullying di tempat kerja. Terus semangat untuk mengikuti video ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam sakti!